Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas chapter 5 yaitu tentang a word and its relatives, yakni derivations. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang inflections, bagaimana perubahan kata dengan menambahkan beberapa imbuhan yang ditentukan oleh grammatical factors, maka minggu ini kita akan membahas tentang derivations. Nah, di sini terlihat jelas sekali perbedaan antara inflections dan derivations. Kalau inflections, penambahannya ditentukan oleh grammatical factors. Adanya tenses yang menentukan kapan kita harus menambahkan sebuah imbuhan. Misalnya saja pada kata perform, kita tambahkan ed di sini karena past tense, performing karena dia continuous, kemudian ditambahkan s karena dia adalah present tense. Jadi yang menentukan penambahan ini adalah grammatical factors. Berbeda dengan derivation. Derivations penambahannya tidak ditentukan oleh grammatical factors. Lalu apa yang menentukan? Yang menentukan adalah relationship between lexemes. Jadi hubungan antar leksim, antar kata, itu yang kemudian menentukan imbuhan apa yang harus ditambahkan pada derivations. Contohnya misal perform menjadi performance, menjadi performer, tidak ada hubungannya dengan grammar, tenses, sama sekali tidak ada. Tetapi lebih ke relationship between lexemes. Atau boleh dibilang relationship tentang makna. Nah, hal lain yang bisa juga kita perhatikan tentang perbedaan antara inflections dan derivations adalah jika inflections tidak merubah makna, kemudian part of speech atau kelas kata juga tidak berubah, jadi tetap sama. Tetapi akan berbeda dengan derivations. Kalau di derivations, maka maknanya akan berubah. Misalnya dari kata perform menjadi performance, menampilkan, penampil, itu beda makna. Konsepnya berbeda. Kalau performer berarti kan menuju kepada orang. Kalau perform berarti merujuk kepada pekerjaan, perbuatan. Sehingga di sini ada perbedaan makna, ada perubahan makna. Yang kedua, derivations itu pasti dia akan merubah part of speech. Part of speech-nya pasti akan berubah. Pada kata perform, dia verb. Lalu performance, dia menjadi noun. Nah, ada perubahan kelas kata di sini. Sehingga ini disebut dengan derivations. Dari sini kita bisa melihat jelas sekali perbedaan antara inflections dan derivations. Setidaknya ada 3 perbedaan besar yang menentukan inflections dan derivations. Kalau inflection sebenarnya dia sangat simpel ya, mudah, dan karena memang konsepnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan derivation. Derivations itu cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena kita akan membuat konsep bagaimana misalnya merubah kata benda menjadi kata kerja, kemudian menjadi kata sifat, menjadi adverb, dan sebaliknya. Sehingga konsep derivations atau teori-teori imbuhan untuk derivations itu ada cukup banyak sekali. Sebelum kita membahas tentang apa saja jenis-jenis derivations, pertama kita harus paham terlebih dahulu tentang 3 konsep dasar, yaitu basis, stems, roots. Ini adalah konsep dasar sebelum kita kemudian nanti akan menganalisis derivations. Pertama, root adalah bagian dari kata di mana tidak ada penambahan apapun di situ. Jadi boleh dibilang dia kata yang sangat dasar. Benar-benar dasar. Benar-benar kata tersebut belum ditambahkan apapun. Itu disebut root. Lalu yang kedua ada base. Base itu adalah kata
atau unit ya, di mana affix bisa ditambahkan di situ. Oke. Lalu kemudian ada stem. Nah, stem itu adalah bagian dari kata yang muncul sebelum adanya inflection affixes that have been added, sebelum adanya affix yang ditambahkan. Jadi, root itu merupakan basis. Basis itu juga disebut sebagai stems ketika base itu sekali lagi disebut sebagai stem ketika ada inflectional morphology-nya. Masih bingung? Kita lihat contoh di sini. Oke. Misal ya, kita punya kata agreement. Oke. So pada kata agreements itu bisa kita pecah menjadi dua. Kita pecah nih, agreement sama as. Nah, agreement itu disebut sebagai base. Kenapa disebut sebagai base? Karena agreement ini kan berarti kata yang dimana kata tersebut ada inflection-nya, right? Lalu dia juga stem. Stem itu apa sih? Apa ya? Boleh dibilang dia itu dasarnya dari base. Nah, jadi kan ada agree plusment. Jadi agreement ini dia merupakan base dan juga stem. Lalu as itu inflectional suffix. Dia adalah imbuhan. Inflections karena tidak merubah kelas kata. Agreement bisa kita bagi lagi menjadi dua. Agree adalah base sekaligus root. Kenapa dia disebut base? Karena kalau kita lihat lagi penjelasan tentang base, kata agree ini bisa kita tambahkan atau bisa ditambahi dengan any affix. Maka disebut dengan base. Kata agree ini juga merupakan root. Kenapa? Karena ini pure, murni, nggak ada penambahan apapun. Nah, itu disebut sebagai root. Lalu, kata agreement ini merupakan, bisa dibagi menjadi dua ya. Kalau kita analisis, ada agree plus ment. Ment di sini adalah derivational suffix. Imbuhan suffix berupa derivations karena dia merubah kelas kata. Oke, so dari sini kita bisa mengatakan bahwa rootnya adalah agree, kemudian stemnya agreement, right, base-nya agree dan agreement. Begitu. Jadi kalau base itu adalah kata yang bisa ditambahi, yang masih bisa ditambahi dengan any affixes. Kalau stem berarti dia sudah ada penambahan affixes-nya. Oke, kemudian kalau root benar-benar dasar, tidak ada penambahan apapun. Well, this is called as tiga konsep dasar tentang root, stem, dan base. Lalu yang selanjutnya, part of speech. Tadi dikatakan bahwa derivations itu imbuhan yang kemudian akan merubah kelas kata. Nah, konsep part of speech atau word classes ini penting sekali untuk dipahami karena nanti kita akan mempelajari bagaimana kita merubah dari satu konsep ke konsep yang lain. Di beberapa teori linguistik mengatakan bahwa kelas kata yang paling dasar itu adalah verb. Jadi, pertama kali kata itu dibuat adalah verb. Kemudian menjadi noun, kemudian menjadi adjective, kemudian menjadi adverb. Beberapa teori mengatakan demikian. Pertama verb, kemudian noun, kemudian adjective ya betul, kemudian adverb. Ini beberapa contoh dari word classes. Nah, verb misalnya kita punya kata develop, lalu development, right? Developing atau developed,
selalu developingly, misalnya seperti itu. Jadi banyak ahli bahasa mengatakan bahwa kata yang pertama kali muncul itu adalah kata kerja. Jadi root dari sebuah kata itu adalah kata kerja. Nanti stem dan base-nya bisa dari noun atau adjective. Nah, meskipun kemudian banyak teori-teori lain yang mengatakan juga noun, tetapi lebih kuat teori yang mengatakan bahwa asal mula dari sebuah kata atau root sebuah kata mostly adalah verb. So, ini beberapa kelas kata yang dimana untuk pembuatan yang dibagi atau yang ditambahkan imbuhan dengan derivations itu hanya noun, kemudian verb, adjective, lalu adverb. Jadi hanya ada 4 saja pembentukan yang dibuat oleh derivational affixes. Oke, so dalam konsep derivational affixes, penambahan derivations tadi saya katakan bahwa akan merubah kelas kata. Tetapi selalu ada pengecualian dalam bahasa Inggris. Selalu diingat bahwa teori yang muncul pasti akan punya pengecualian konsep tertentu. Nah, so in English ada yang namanya conversions, lalu kemudian nanti akan ada zero derived. Word classes and conversions. Kalau word classes perubahan jenis kelas katanya jelas, lalu kita ketika merubah pun bentuknya jelas. Misalnya perform, performance, performer. Jelas ya, ketika kita tambahkan suffix lalu berubah kelas katanya. Beautify, beauty, beautiful, beautifully. Ketika kita menambahkan imbuhan maka berubah kelas katanya. Right? Nah, itulah word classes yang berubah karena adanya derivational suffixes. Tetapi ada konsep pengecualian. Konsep pengecualian ini disebut dengan zero derived. Zero derived itu adalah kasus di mana ada perubahan kelas kata, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan bentuk. Jadi perubahan kelas katanya berubah, namun bentuknya tidak berubah. Oke, contoh misalnya battle. So, the word battle itu bisa menjadi verb, bisa juga menjadi noun. Oke, kemudian butter bisa juga menjadi noun, bisa juga menjadi verb. Don't butter the bread for me. Maksudnya jangan dikasih butter. Sejenis margarin ya. Jangan roti saya jangan dikasih butter, margarin. Don't butter. Kemudian hit. Hit bisa artinya memukul, bisa juga artinya pukulan. So, bisa keduanya. Kemudian cheat, bisa verb, bisa noun. Must, bisa verb, bisa noun. It is a must, sebuah keharusan. Keharusan, harus. So, this is like two different concepts in bahasa and also in English. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, keharusan, harus, kita lihat ada perubahan bentuknya ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, hanya kelas katanya saja yang berubah. Tetapi, bentuknya tidak. Kelas katanya berubah, maknanya berubah, bentuknya tidak berubah. Final, bisa adjective, bisa noun. Right? Empty, dia bisa adjective, bisa noun. Bisa verb. Can you empty the bin for me? Well, this is a verb. Nah, so sekali lagi perubahan kelas kata tanpa dibarengi dengan perubahan bentuk, bentuknya tetap sama tapi kelas katanya berbeda dan maknanya berbeda, itu disebut dengan zero derived. Dan dalam bahasa Inggris ada banyak sekali contoh zero derived. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah ini zero derived atau bukan? Well, this is actually like conventional. Maksudnya adalah
tidak ada aturannya karena dia irregular ya, sama seperti ketika kita membahas inflection yang konsep ada good, better, best. Kenapa nggak good, gooder, goodest misalnya seperti itu? Karena memang dia irregular. So mau tidak mau cara kita adalah dengan sering consult the dictionary, kemudian melihat bagaimana perubahannya, kemudian artinya seperti apa, kemudian apakah bisa menjadi satu kelas kata saja atau beberapa kelas kata, karena ada banyak sekali kata dengan zero derived. Oke. Ini adalah beberapa contoh dari derivational changes, meskipun tidak ini yang di sini ya sangat-sangat simpel sekali. Setelah ini akan ada banyak sekali. Saya berikan beberapa lembar tentang contoh bagaimana derivational affixes. So this is only one of the example. Kata adjective berubah menjadi noun dengan menambahkan ness, slowness. Kemudian bisa juga dengan and, weaken, adjective. Biasanya ditambahkan dengan ish, red, reddish, personal, personally, dari adjective menjadi adverb dan sebagainya. Glory, glorify, apple, drink, drinkable, dan sebagainya. Nanti sebenarnya teman-teman bisa membaca ini. Ada beberapa bagaimana cara kita bisa merubah dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain. Sayangnya memang saya belum menemukan buku yang bisa mengklasifikasikan misalnya kata kerja yang seperti ini ketika mau jadi noun harus menambahkan imbuhan apa seperti itu. Saya belum menemukan hal tersebut. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bisa menemukan like the credible and also the most comprehensive theory tentang kata kerja itu, atau misalnya like adjective seperti apa sih yang kemudian kalau dibuat kata sifat harus dengan os, karena ada yang os, ada yang if, misalnya let's say dangerous, creative. Nah, kapan pakai if, kapan pakai os? Well, so far saya belum menemukan teori yang bisa mengklasifikasikan hal tersebut. Mungkin ini bisa sebenarnya menjadi one of studies untuk linguist, terutama yang kemudian mereka ingin mengklasifikasikan derivational affixes berdasarkan karakteristiknya, misalnya seperti itu. Sangat bisa sekali, dan nanti kemudian akan dibuat sebuah korpus. Well, so these are the examples. Nanti bisa kalian baca bagaimana cara merubah dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain dengan menambahkan beberapa imbuhan. Well, the most important thing yang harus kalian pahami adalah ketika kita akan menggunakan konsep perubahan kelas kata dengan perubahan bentuk dan juga perubahan makna dalam bahasa Inggris, we might have some problems on that, like because we're not the native speakers of English. The ultimate choice or the ultimate way to solve such a problem is by consulting the dictionary. Selalu kalian harus buka-buka kamus untuk melihat konsepnya seperti apa sih gitu. Apakah harus misalnya ya kata sifat, apakah harus os atau if? Kenapa dangerous? Kenapa nggak dangerous misal seperti itu? Well, it happens because again sifat dari kosakata dalam sebuah bahasa itu adalah mana suka, kemudian conventional, konsensus, ya sudah kita ikuti saja. Memang kalau kita lagi give up kita bilang dari sananya seperti itu. Well, memang sifat bahasa memang konvensional dan mana suka. Okay, well, so begitu saja untuk penjelasan tentang derivational.
derivational affixes. Mohon untuk dibaca yang di bagian belakang ini adalah beberapa contoh bagaimana you guys bisa melihat pembentukan kata dari satu kelas kata ke kelas kata yang lain harus ditambahkan apa, meskipun sekali lagi, well, unfortunately saya belum bisa menemukan teori yang bisa mengklasifikasikan jenis kata kerja apa saja sih yang kemudian harus ditambahkan er misalnya untuk membentuk sebuah kata benda. Saya belum bisa menemukan hal tersebut. Well, setelah ini kita akan punya latihan untuk menerjemahkan bagaimana misalnya in daily life kalian dihadapkan dengan sebuah teks, let's say, kemudian harus memahami konsep dari bahasa Indonesia, konsep imbuhan, derivational inflections dan derivational and inflectional affixes dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sehingga kita nanti bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menerjemahkannya. That's very important. Saya sangat berharap bahwa kalian tidak melihat kamus terlebih dahulu untuk menerjemahkannya. Jadi coba kalian terjemahkan aja sesuai dengan kemampuan kalian terlebih dahulu ya. Jadi apa yang ada di pikiran kalian begitu. Tanpa melihat kamus, apalagi menggunakan Google Translate, nanti kita akan mendiskusikannya di kelas. Jadi supaya you guys try to apply the theory that you've got from the derivational and inflectional affixes on the translations. Just like to translate from one concept to another concepts, dan kita mengaplikasikannya dalam terjemahan. Begitu, terima kasih. Kita akan bertemu di kelas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.